Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil hari ini Yesus mengatakan bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dalam segala yang ia lakukan, ia selalu menjadikan Bapa sebagai titik acuan. Kerinduan terdalam Yesus adalah menyenangkan hati Allah dalam segala hal. Hidup Kristus tidak berpusat pada dirinya sendiri, melainkan sepenuhnya mencerminkan kehendak Bapa. Saudara-saudari, seperti seorang anak yang memandang ayahnya untuk belajar menjalani hidup, bertanya mengapa dan bagaimana, demikian pula Kristus selalu memandang kepada Bapa sebelum bertindak. Kita pun dipanggil untuk meneladan ketaatan dan kasih Kristus kepada Bapa dengan hidup bagi Kristus di atas segala-galanya. Seperti tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, baik dengan perkataan maupun perbuatan, perbuatlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Dia. Saudara-saudari, kita hidup di dunia yang mendorong orang untuk maju dengan cara menonjolkan diri, mencari nama, ingin dikenal, bahkan sampai menjadi pribadi yang bukan dirinya sendiri, terutama di media sosial. Yesus juga ingin dikenal, tetapi bukan demi membesarkan dirinya sendiri, melainkan untuk memuliakan Bapa. Pengorbanannya di kayu salib memang untuk keselamatan kita, tetapi sekaligus untuk memuliakan Bapa. Maka patut kita bertanya,
Apakah kita ingin maju demi kemuliaan Allah atau demi diri kita sendiri? Saudara-saudari, hubungan Kristus dengan Bapa bukanlah hubungan yang didasarkan pada keterpaksaan atau sekedar ketaatan. Hubungan itu adalah kasih yang ilahi dan saling menghidupi. Hati Bapa dan Putra bersatu dalam satu kehendak dan satu tindakan. Dari kasih itulah Roh Kudus berasal. Kasih yang sama itulah yang melahirkan keberadaan kita dan menghadirkan keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.